Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang materi yang cukup penting juga ya di dalam sebuah usaha. Kemarin sudah sempat kita singgung ya, di dalamnya ada OSS, Online Single Submission, melalui website oss.go.id itu. Nah, itu merupakan salah satu dari bagian perizinan usaha begitu. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan perizinan usaha. Apa saja yang kita perlukan, yang diperlukan untuk perizinan-perizinan untuk menjalankan bisnis kita begitu. Ini merupakan salah satu materi penting, eh, termasuk salah satu kompetensi begitu ya yang harus dikuasai ketika nanti eh, usaha kita mau berkembang begitu teman-teman. Oke, di perizinan sendiri ada dua jenis ya, ada perizinan usaha dan perizinan produk. Jadi ada yang usahanya untuk badannya begitu, kemudian ada yang untuk produknya ya, untuk yang dijual begitu. Jadi ada dua jenis perizinan. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa diperlukan perizinan usaha. Nah, untuk tahap-tahap awal seperti ini ya di kelas startup kuliner ini mungkin teman-teman masih belum belum memerlukan bisa jadi ya. Tapi nanti akan ya tiba ya begitu ya ketika nanti usahanya berkembang, ya bisnisnya berkembang, startupnya mulai jalan. Nanti kira-kira kondisinya seperti apa sehingga menyebabkan usaha kita perlu diurus untuk perizinannya begitu. Oke, yang pertama adalah jelas ya, ketika nanti kita punya perizinan maka kita punya identitas kepemilikan usaha yang sah gitu ya. Artinya kita terdaftar di sistemnya pemerintah. Jadi kita resmi begitu. Jadi diakui oleh negara, kita bisa punya identitas, bisa eh, menjalankan bisnis secara sah legal begitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kepastian hukum. Jadi ketika kita berbisnis ya, mengembangkan usaha dan kita urus untuk perizinannya, maka kita dapat perlindungan hukum. Jadi contohnya ketika kita sudah terdaftar bisnis kita ya di sistem gitu ya, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan ya hukum terkait dengan bisnis, maka kita sudah eh, aman begitu, sudah terlindungi ya. Karena untuk UMKM, usaha startup dan sebagainya itu sudah ada undang-undangnya khusus gitu. Kemudian untuk yang ketiga adalah kemudahan untuk akses pemasaran. Nah, ini nanti kaitannya ketika teman-teman sudah ya tadi sudah mulai berkembang, kemudian nanti akan ada banyak fasilitasi, pameran-pameran begitu ya, pameran-pameran, kemudian pengurusan-pengurusan eh, apa namanya untuk perizinan, kemudian ada fasilitasi bisa ekspor ke luar negeri gitu ya, dan segalanya itu ya bisa dipasarkan di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu nanti akan kita dapatkan ketika memang ya usaha kita sudah sah, sudah legal gitu. Jadi sudah ada dokumen legalnya, ada perizinannya begitu. Jadi akan lebih mudah. Karena ketika nanti kita ikut contohnya ikut pameran begitu ya. Jadi di DIY itu dan mungkin di beberapa provinsi yang lain ada fasilitasi untuk kita ikut pameran, misal pameran Inakraf, pameran eh, yang lain dan yang lainnya, termasuk untuk bisa kita ekspor itu ya. Itu nanti kita akan diminta persyaratan untuk bisa menyerahkan dokumen perizinan usaha, gitu ya. Jadi ini nanti memang manfaatnya adalah untuk kemudahan akses pemasaran. Kemudian berikutnya terkait dengan pembiayaan. Nah, ketika nanti teman-teman mengajukan ya pembiayaan, misal di bank atau nanti ikut ya pendanaan dari program-program baik pemerintah maupun dari swasta, funding begitu ya. Maka nanti salah satu yang diminta adalah tentang perizinan usaha kita. Apakah perizinan usaha dan produk gitu ya. Apakah kita sudah resmi atau belum gitu ya. Karena pihak-pihak yang memberikan pembiayaan itu tentu akan melihat usaha yang sudah resmi begitu, sudah terdaftar. Jadi akan diprioritaskan bahkan yang akan dapat itu gitu ya. Kalau belum punya perizinan maka tidak akan bisa dibiayai. Oke.
Kemudian yang kelima seterusnya adalah terkait dengan kemudahan akses pemerintah. Tadi yang saya sampaikan untuk pameran itu ya, pameran expo ya. Kemudian untuk kita bisa ekspor, kemudian kita dapat fasilitasi, misal mengurus halal, ngurus PIRT halal, BPOM, MUI dan seterusnya gitu ya. Itu nanti akan dipersyaratkan untuk kita sudah memiliki perizinan. Jadi perizinan ini nanti penting ya, teman-teman ya, untuk bisa diurus begitu ketika nanti memang kita akan membesarkan, mengembangkan usaha kita ke depan. Oke, Oke, kemudian eh ya ada beberapa jenis perizinan. Ini yang pertama dulu terkait dengan perizinan yang usaha. Yang usaha ya. Jadi yang pertama adalah NIB. Kemarin kalau masih ingat ada satu dokumen pokok gitu ya. Satu dokumen yang wajib ya dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Namanya NIB, nomor induk berusaha. Dan ini nanti teman-teman akan mendapatkan satu nomor ya, satu nomor khusus yang ini nanti bisa menggantikan perizinan-perizinan usaha yang sebelumnya seperti SIUP, TDP, TDI, HO itu semuanya sekarang cukup dengan satu dokumen namanya NIB. Diaksesnya di mana? Melalui OSS. OSS. Ya, betul ya, maksudnya betul. Nah, sekarang yang terbaru nanti teman-teman harus OSS yang BR. BR itu apa? Berbasis resiko. Ya, nanti di SIUP-nya ya, di NIB-nya nanti ada tulisannya berbasis resiko. Ya, nanti akan kita coba lihat contohnya begitu. Yang berikutnya adalah enggak urut nih. Ya, kalau terkait makanan ini ya, khususnya makanan karena kita berbicara tentang ya, kuliner ya, usaha food beverage yang wajib berikutnya mungkin sekarang belum wajib ya, tapi 2024 nanti akan diwajibkan ya seluruh produk makanan adalah sertifikat halal. Nah, ini nanti penting ya teman-teman untuk mendapatkan sertifikat halal gitu ya. Nah, ini sekarang banyak sekali fasilitasi ya yang bisa didapat, yang bisa diakses untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, yang sebelumnya yang lebih penting lagi juga ada PIRT gitu ya. Ini wajib karena ketika produk makanan, minuman yang kita usahakan, yang kita bisniskan, belum punya nomor PIRT dari Dinas Lingkungan ya ini ya. Ini maka kita belum bisa menjual secara umum. Gitu ya. Artinya kita tidak bisa masuk ke supermarket, minimarket, dan toko-toko retail yang lain. Gitu ya. Kita hanya mungkin bisa memasarkan skala terbatas di kalangan sendiri. Begitu. Sehingga BRT ini juga menjadi sesuatu yang sangat vital ya perannya ya dan harus diurus ya ketika kita memang usahanya adalah di bidang kuliner gitu. Kemudian nanti ada izin BPOM, kemudian eh, kemudian ada kalau NPWP ini satu set sama NIB ini ya. Karena ketika ngurus NIB ini persyaratan pertama yang harus diurus teman-teman ini yang nomor satu di mananya adalah Siap. NPWP gitu ya. Oke, NPWP dari kantor pajak gitu ya. Nah, ini sekarang apa namanya menjadi penting gitu ya. Karena ya semua proses bisnis pasti akan memerlukan NPWP. Dan ini teman-teman nggak usah takut gitu ya ketika punya NPWP. Nanti yang penting adalah kita setiap tahun rutin untuk melaporkan gitu ya. Apapun hasil usaha kita gitu ya. Hasilnya kecil, hasilnya besar, yang penting dilaporkan. Ya, jadi banyak yang khawatir takut ketika punya NPWP nanti seperti apa kalau usahanya minus atau mungkin penjualannya belum banyak itu ya nggak masalah kita laporkan aja sesuai kondisi. Nanti kan ada tutorial, ada panduan terkait dengan pelaporan untuk usaha kecil menengah gitu ya. UMKM kan ada nanti pelaporan 0,5% ya. PPh final nanti kan enak juga gitu. Nah, ini satu set dengan NIB. Kemudian yang tiga tengah ini khusus makanan. Nah, ini yang eh, nanti diurus. Kemudian ada satu lagi sebenarnya eh, terkait HACCP ya, teman-teman ya. HACCP ini saya belum masukkan. HACCP nanti ketika teman-teman memang orientasinya adalah ke arah ekspor gitu ya. Nanti ada keamanan, standar keamanan pangan ya. Namanya HACCP. Saya ada satu slide-nya khusus tapi eh, nanti saya share aja mungkin materinya. Oke. Oke, kemudian NIB. Ini ya satu-satu ya kita coba lihat ya. Ini contohnya ada saya masukkan ini.
Nah, ini diterbitkan oleh lembaga OSS. Nah, ini bisa kita setelah memiliki NIB bisa mengajukan izin usaha dan izin operasional sesuai bidangnya. Jadi nanti ada keterangan gitu ya di NIB ya. Ada dokumen-dokumen yang melampir mengikuti gitu ya, melengkapi. Dan ada nanti resikonya di setiap kualifikasi atau bidang kita gitu. Nah, ini yang lama. Ini yang lama. Saya nanti tampilkan yang slide satunya. Yang lama seperti ini. Jadi belum ada tulisannya berbasis resiko. Jadi ini sebelum tahun 2021 ini ya teman-teman ya. Kalau setelah 2021 nanti sudah ada berbasis resikonya. Tapi kurang lebih formatnya hampir sama. Jadi ada ya data pemilik usahanya gitu ya, NPWP-nya. Makanya kita harus punya NPWP. Kemudian NPWP usaha, apakah usahanya kita mau berdiri punya lembaga sendiri atau jadi satu dengan NPWP pribadi, itu juga bisa. Nanti tergantung teman-teman orientasinya. Kalau kita mau maju, mau besar, ya ada ada yang badannya. Jadi NPWP-nya pakai NPWP badan. Tapi kalau jadi satu seperti ini ya, jadi misal ini sendiri-sendiri ya, dia punya yang badannya nanti lebih bagus gitu ya. Jadi kita pisahkan antara NPW pribadi dan usaha. Nanti tergantung teman-teman. Bisa jadi satu juga nggak masalah. Kemudian KBLI. Nah, ini yang di pertemuan kemarin ya, pertemuan terakhir saya sudah menyinggung ya teman-teman ya. Ada KBLI, kualifikasi baku lapangan industri. Jadi ini berupa 5 digit dan ini harus teman-teman cari gitu ya. Kemarin sudah saya contohkan ya, untuk mengecek kode KBLI kita itu berapa. Nah, kemarin kita sudah contohkan dan ini nanti harus dimasukkan ke laporan teman-teman. Jadi meskipun nanti kita belum mengurus sampai NIB seperti ini, tapi sudah tahu ketika nanti kita ngurus NIB, kode KBLI kita berapa. Karena ini jadi penentu atau memperlihatkan memang usaha kita itu bergeraknya di bidang apa gitu ya. Oke. Jadi salah satu KBLI kemudian nanti bisa dilampiri dengan KBLI yang lain yang masih satu rumpun. Oke, kemudian kekayaan awal usaha gitu ya. Oke, nanti seperti ini ada krisnya begitu ya teman-teman. Oke, nah ini yang baru ya. Jadi yang baru nanti ada OSS Risk Based Analysis. Jadi berbasis resiko begitu ya. Nah, ini dari 2000 kalau tidak salah 2021 pertengahan atau akhir begitu ya. Ini sudah berbasis resiko. Artinya nanti usaha kita akan dipetakan ya. Apakah termasuk ke dalam resiko yang rendah begitu, kemudian resiko menengah atau resiko yang tinggi. Kalau kita usahanya menghasilkan ya limbah yang cukup banyak dan berbahaya gitu ya, gampangannya ya, itu maka resikonya akan lebih lebih besar. Makanya nanti biasanya atau bisa akan masuk ke menengah atau tinggi. Nanti kita ketika mengisi nanti akan muncul ya di sistem OSS ini ya. Begitu. Ketika menengah dan besar maka diperlukan ya dokumen-dokumen untuk melengkapi nanti ada tindak lanjutnya. Tapi kalau kita resikonya rendah, ya kayak teman-teman ini usaha makanan begitu ya, tidak ada bahan makanan khusus eh, yang mungkin berbahaya bagi lingkungan itu ya. Eh, mungkin contoh kalau yang berbahaya itu apa? Kalau di kuliner apa? Misal Olahan contoh daging, Pak. olahan daging ya. Olahan daging saya pernah nyoba itu harus ada pemeriksaan HACCP. Oh ya, berarti masuk menengah ya, Oke. Mas Novi. Oke, olahan daging. Kemudian mungkin yang menggunakan pengawet-pengawet begitu ya, bahannya ya. Nanti juga akan apa namanya ada follow up-nya tadi ke CCP dan yang lain keamanan pangan. Karena kalau usaha yang di basisnya di makanan itu, makanan F&B itu sangat penting ya, karena ini kan dimakan langsung ya ke manusia ya, efeknya langsung gitu ya. Sehingga memang ya agak lebih eh, detail, agak lebih rumit dibandingkan dengan jenis usaha yang lainnya gitu ya. Yang mungkin resikonya tidak ya setinggi itu ya, setinggi dengan resiko usaha di bidang makanan ini begitu. Nah, nanti dicek. Mas Novi berarti sudah ngurus ya yang OSS ya? Yang OSS sudah ngurus, Pak, tapi sampai ini aja NIB. Oh ya, oke. Nanti sebenarnya masih ada PR nanti ya. Oke. Ya, follow up-nya. Nah, ini agak paparan nanti sambil jalan. Oke.
Nah, ini sekarang terintegrasi. Ketika kita sudah masuk di OSS ini, maka nanti kita pengurusan, kalau tidak salah yang halal dan sebagainya itu juga nanti akan apa namanya, ada di sini juga datanya begitu. Saya nanti kita coba aja cek nanti ya. Oke. Kemudian halal. Ya, halal jelas dikeluarkan oleh BPCBH. Saya lupa kepanjangannya, nanti dicek ya. Ini dari MUI ya teman-teman ya. Nah, ini per 2024 ya, kalau tidak salah ya, untuk produk makanan nanti sudah wajib gitu ya. Nah, nanti kita coba cek ya. Hmm. Di produk makanan itu sudah wajib per tahun 2024. Nah, wajib 2024 nanti per 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Nah, sehingga nanti untuk usaha kuliner sebelum ya 2024 harus kita urus gitu ya. Makanya sekarang banyak kampanye, banyak fasilitasi, banyak acara-acara untuk pengurusan untuk halal ini. Nah, ini teman-teman ikuti nanti karena kita memang bidangnya di bidang kuliner gitu ya. Nah, ini kalau kalau proses ya sertifikasinya, kalau kita ambil dari websitenya ya halal.co.id, nanti alurnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada permohonan, ya pertama adalah kita mengajukan permohonan. Ya, pelengkapnya ini ya data pelaku, jenis usaha, jenis produknya, bahan yang digunakan, proses pengolahannya, ya. Kemudian dokumen sistem jaminan produk halal. Nanti ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi. Nah, kemudian dari MUI-nya akan dicek gitu ya untuk kelengkapan ya dokumen, kemudian menetapkan lembaga mana yang nanti akan jadi lembaga untuk penyelia halalnya yang akan eh, menguji gitu ya, memeriksa produk kita gitu ya. Nanti tahap 3 lembaga penguji halalnya, LPH-nya. Kemudian nanti berikutnya setelah LPH ini akan merekomendasikan begitu ya. Oh, ini layak untuk direkomendasikan halal begitu ya. Maka nanti akan dari MUI dikeluarkan fatwa halal untuk produk kita. Setelah itu yang terakhir adalah proses penerbitan sertifikat halal. Kalau prosesnya itu kurang lebih akan ya kalau secara apa namanya pengumumannya begitu ya di sini ditulisnya kurang lebih 21 hari. Jadi ya kurang lebih 1 bulan ini termasuk ya lumayan cepat ya. Karena untuk yang lain saya pernah ngurus yang ISO gitu ya itu lama teman-teman. Ya ini dokumen-dokumennya ya. Oke. Yang perlu disiapkan nanti slide-nya saya share ya nanti ya ke koordinator ya nanti biar bisa jadi tambahan pegangan begitu. Dan ini informasinya juga teman-teman bisa akses ya di